Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sasmitianti dengan NIM 08011182328003. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang bagian kuis kemarin di nomor 1. Itu soalnya buat program untuk mengecek apakah 3 input yang diberikan membentuk segitiga Pitagoras atau tidak. Contohnya input A sama dengan 3, B sama dengan 4, C sama dengan 5, muncul untuk outputnya itu Pitagoras. Lalu untuk input A sama dengan 3, B sama dengan 3, C sama dengan 3, outputnya itu bukan Pitagoras. Lalu untuk pseudocode-nya di sini kita buatkan. Pertama kita buatkan dulu variabelnya var A, B, C dengan tipe data integer. Lalu di sini begin untuk memulai programnya. Di sini read A, read B, read C, di mana komputer akan membaca input nilai inputan dari A, B, C ini diinputkan oleh pengguna. Lalu selanjutnya masuk ke perulangan if, di mana mengecek pada pernyataan kondisi if, yaitu A kali A tambah B kali B itu sama dengan C kali C, atau A kali A ditambah C kali C sama dengan B kali B, atau B kali B tambah C kali C sama dengan A kali A. Lalu kemudian cetak Pitagoras apabila kondisi ini memenuhi, namun jika tidak memenuhi, cetak bukan Pitagoras, lalu end titik untuk mengakhiri program. Lalu selanjutnya untuk flowchart-nya itu dimulai dengan start bentuknya seperti lingkaran ini, lalu menuju untuk menginputkan nilai A, B, C. Ini menggunakan bentuk seperti jajar genjang, lalu menuju ke pernyataan kondisi if, di mana ini ada A kali A tambah B kali B sama dengan C kali C, atau A kali A tambah C kali C sama dengan B kali B, atau B kali B tambah C kali C sama dengan A kali A. Nah, jika pernyataan kondisi ini benar, maka akan mencetak Pitagoras, namun jika salah akan mencetak kata bukan Pitagoras. Dan setelah itu, sama-sama menuju end titik untuk mengakhiri program. Baiklah, untuk programnya di sini, pertama kita buatkan dulu leadernya, itu ada hashtag include iostream. Ini gunanya untuk memanggil sintaks in, cout, dan juga inline. Lalu gunakan namespace std agar kita bisa menggunakan semua file atau kelas yang terdapat dalam namespace std ini, dan juga kita bisa menggunakan sintaks-sintaks yang terdapat dalam iostream ini. Lalu selanjutnya kita gunakan fungsi utamanya itu integer main, buka kurung perawal. Nah, di sini kita masukkan dulu variabel dan juga tipe datanya. Nah, int integer dengan tipe data integer untuk variabel A, B, dan C. Lalu di sini kita mau menginputkan nilai dari A dan juga B dan juga C. Maka kita buatkan dulu cout in-nya. Cout atau cetak ini A sama dengan jadi koma in A. Lalu cout B sama dengan in A dan in B titik koma, lalu cout C titik koma, lalu in C. Nah, setelah ini kita menggunakan pernyataan kondisi if A kali A ditambah B kali B sama dengan C kali C, atau A kali A ditambah C kali C
sama dengan B kali B, atau B kali B tambah C kali C sama dengan A kali A. Ini sama dengannya. Nah, lalu selanjutnya kita buka kurung kurawal. Nah, jika ini memenuhi, maka akan mencetak kata Pitagoras. Pitagoras. Koma, namun jika di sini kita buatkan dulu n lain, koma, namun jika tidak memenuhi, else, maka akan mencetak kata Cout bukan Pitagoras. Pitagoras. N line, titik koma. Nah, sudah. Ini return no, koma. Nah, coba kita build and run dulu. Nah, kita masukkan A-nya itu 3, B-nya 4, C-nya 5. Nah, dia bakal keluar untuk A-nya 3, B-nya 4, C-nya 5 itu outputnya itu Pitagoras. Coba untuk A-nya 3, B-nya 3, C-nya 3. A-nya 3, B-nya kita coba A-nya 3, B-nya 3, C-nya 3. Nah, dia akan keluar hasilnya itu bukan Pitagoras. Nah, untuk penjelasannya, di sini kan kita menggunakan procedure-nya tuh hashtag include airstream agar kita bisa memanggil sintaks in, out, dan juga n-line ini. Lalu kita gunakan namespace std-nya agar in, out, n-line ini bisa terpakai. Nah, lalu selanjutnya di sini kita menggunakan fungsi utamanya itu integer main. Lalu buka kurung kurawal. Di sini kita masukkan tipe datanya dulu dan juga variabelnya, di mana variabel A, B, C ini menggunakan tipe data integer. Lalu di sini kita akan mau menginputkan nilai dari variabel A, B, dan juga C. Nah, tapi sebelumnya kita akan mencetak dulu kata atau kata ini, baru kita menginputkan. Misalkan di sini Cout A sama dengan, di sini bakal keluar. Nah, A sama dengan nasi in A input A. Nah, kita inputkan di sini A-nya itu 3. Lalu di sini ada Cout B sama dengan, dicetak B sama dengan. Nah, lalu di sini in B, berarti kita akan menginputkan nilai dari B. Nah, nilai dari B-nya kita inputkan misal 4. Nah, lalu untuk ini Cout C, itu cetak C sama dengan. Nah, sini dicetak ya C sama dengan, lalu in C masukkan nilai C-nya, kita inputkan, kita misalkan inputkan angka 5. Nah, di sini kita menggunakan pernyataan kondisi if, di mana jika A kali A ditambah B kali B sama dengan C kali C, itu Pitagoras. Kalau misalkan A kali A tambah C kali C
atau sama dengan B kali B, itu juga Pitagoras, atau B kali B tambah C kali C sama dengan A kali A, itu juga akan mencetak Pitagoras. Namun jika salah satu ini tidak ada, maka kita akan mencetak yang ini, bukan Pitagoras. Nah, misalkan contoh di sini kan A-nya 3, B-nya 4, C-nya 5. Jadi sini dicekkan A kali A. 3 kali 3 itu 3 kali 3 itu 9, 9 ditambah 4 kali 4 itu 16, jadi 9 tambah 16 sama dengan C kali C, 5 kali 5, 5 kali 5 itu 25, jadi 9 tambah 16 itu juga 25, jadi 25 sama dengan 25, jadi ini memenuhi dan maka komputer akan mencetak kata Pitagoras. Ini. Namun, jika seperti yang tadi, kita inputkan A, B, C-nya 3 semua, ini 3, B-nya 3, C-nya 3, nah ini bukan Pitagoras karena di sini, nah di sini misalkan nih A-nya di sini kita cek dulu yang di sini. A sama dengan, ini kan 3 kali 3 ditambah 3 kali 3 sama dengan 3 kali 3 itu tidak benar karena kan jadinya ini 18 ditambah 18 sama dengan 9 itu tidak sama, maka coba cek lagi ke sini, itu juga sama saja 18 sama dengan 9, 18 sama dengan 9. Karena ini tidak memenuhi, maka ini akan mencetak kata bukan Pitagoras. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.